Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan oke, di kesempatan video kali ini kami akan kembali membahas update berita terbaru terkait Luna Classic atau Lunsi, di mana terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh para komunitas Luna Classic yang memang tak bisa dipungkiri. Setelah kasus jatuhnya koin Terra Luna kemarin, banyak sekali di antara para komunitas Terra Luna yang menginginkan harga Luna Classic bisa recovery kembali. Lalu seperti apakah usaha yang telah diupayakan oleh para komunitas Terra Luna dalam membangkitkan harga daripada koin Luna Classic tersebut? Penasaran? Mari kita cari tahu. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasannya, seperti biasa, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu kepada sahabat semua yang telah mendukung dan mensupport channel ini dari awal hingga saat ini. Dan teruntuk sahabat yang baru mampir atau baru menemukan channel ini, saya mohon dukungan dari sahabat semua untuk menekan tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah video, agar sahabat tak ketinggalan berita kripto terupdate dari channel ini. Baik, sekarang nyamankan posisi kalian dan simak videonya sampai habis. Oke, tepat beberapa hari yang lalu, komunitas daripada Luna Classic telah mengunggah sebuah white paper atau proposal yang bertujuan untuk upaya penyelamatan blockchain Terra Classic agar harga daripada Lunsi bisa terselamatkan dan dapat recovery kembali. Adapun white paper tersebut terdiri dari 18 halaman yang diantaranya berisi yang pertama, penyebab tragedi jatuhnya koin Terra Luna, dan yang kedua, upaya komunitas dalam menghubungi tim Terraform Labs atau TVL yang memang terhitung sejak pertama Luna Classic mengalami crash hingga detik ini tak ada sama sekali upaya dari tim TVL untuk memberikan dukungan kepada blockchain Terra Classic tersebut. Menurut Doc Kwon selaku founder daripada Terraform Labs telah mengkonfirmasi bahwa saat ini blockchain Terra Classic secara resmi telah diserahkan kepada para komunitas dan juga validator, sehingga tim TVL tak memiliki kendali atau hak khusus apapun dalam mengontrol blockchain Terra Classic atau Lunsi kembali. Untuk itulah para komunitas atau validator Luna Classic telah mengirimkan 4 poin penting proposal dengan tujuan agar mendapat persetujuan dari tim TVL dalam mengupgrade blockchain Terra Classic agar harga daripada Luna Classic tersebut perlahan-lahan bisa recovery kembali. Adapun 4 poin penting di dalam proposal tersebut diantaranya, yang pertama, pengaktifan kembali fitur staking dan delegasi yang ada di dalam blockchain Terra Classic, di mana semenjak diluncurkan Terra Luna 2.0, tim TVL telah memutuskan untuk fokus mengembangkan blockchain Terra 2.0 dan menonaktifkan fitur staking dan delegasi yang terdapat di dalam blockchain Terra Classic tersebut. Untuk itu, para komunitas Luna Classic mengajukan proposal kepada tim TVL agar fitur staking dan delegasi yang terdapat di dalam blockchain Terra Classic diaktifkan kembali. Yang kedua, permintaan pembakaran pajak sebesar 1,2% di semua transaksi Lunsi. Jadi dalam proposal poin kedua tersebut, para komunitas Luna Classic meminta agar mekanisme pembakaran pajak diterapkan kepada Lunsi agar dapat mengurangi total supply yang telah beredar saat ini. Dengan menerapkan tax burn atau pajak pembakaran sebesar 1,2% di setiap transaksi penjualan ataupun transaksi pembelian, dan nantinya jika poin kedua proposal tersebut telah berhasil terimplementasi ke dalam semua exchange, maka tax burn sebesar 1,2% akan terus dijalankan sampai dengan total supply Lunsi berhasil menyentuh 10 miliar koin saja. Serta jika nanti total supply Luna Classic telah mencapai target yang telah ditentukan, maka secara otomatis mekanisme pembakaran pajak Lunsi tersebut akan dinonaktifkan kembali dan total supply tak bisa diubah lagi. Namun sangat disayangkan, kabarnya per video ini dibuat masih belum ada juga exchange yang mau menerapkan poin kedua proposal tersebut. Bahkan Changpeng Zhao selaku CEO Binance, exchange terbesar pertama di dunia, juga ikut memberikan tanggapan terkait tax burn Lunsi melalui laman Twitter resminya bahwasanya
sebelum komunitas Luna Classic ingin mengajukan mekanisme pembakaran pajak sebesar 1,2% kepada Exchange Binance, seharusnya pajak pembakaran sebesar 1,2% tersebut harus terimplementasi ke dalam blockchain Terra Classic terlebih dahulu. Bagi sahabat yang mungkin bertanya mengapa komunitas Lunsi lebih menargetkan Exchange Binance terlebih dahulu dibandingkan exchange-exchange yang lainnya, oke, salah satu akun Twitter milik komunitas Lunsi @happycatcrypto telah menjawab. Alasan komunitas Lunsi menargetkan Exchange Binance terlebih dahulu dikarenakan jika sahabat ingat beberapa waktu yang lalu ketika Luna Classic atau Lunsi jatuh, satu-satunya exchange yang berani menawarkan bantuan kepada komunitas Lunsi pertama kali adalah Exchange Binance dengan mengusulkan untuk Do Kwon selaku developer daripada Terra Luna agar melakukan buyback dan pemurningan koin Lunsi di kala itu. Serta sahabat pasti sudah tahu bahwa BNB, koin milik Changpeng Binance, juga telah mempunyai mekanisme pembakaran. Jadi dengan hal tersebut sudah tak perlu dilakukan lagi bahwa CZ Binance sangat dipercaya dan sangat mengerti perihal usaha pembakaran pajak tersebut. Lagi pula perlu sahabat ingat, Exchange Binance adalah exchange terbesar nomor 1 di dunia. Dan jika nantinya Binance telah resmi dan mau bersedia untuk menerapkan mekanisme pembakaran pajak sebesar 1,2%, maka tak menutup kemungkinan semua exchange di bawah Binance juga akan melakukan hal yang serupa. Poin ketiga, distribusi biaya transaksi sebesar 50% ke dalam kumpulan komunitas. 50% dari biaya transaksi tersebut nantinya akan didistribusikan ke dalam kumpulan komunitas dengan ketentuan 35% akan dibakar melalui proposal komunitas bulanan, 10% didistribusikan kepada pengembang ekosistem atau developer, dan 5%-nya lagi akan dipertahankan untuk proyek pengembangan Terra Classic ke depannya nanti. Serta poin yang terakhir, poin yang keempat, pengaktifan kembali fitur ABC. Perlu sahabat ketahui, validator Terra telah menonaktifkan fitur ABC sebagai solusi untuk mencegah kerugian tidak tetap pada kumpulan stablecoin USD dan juga Luna pada Osmosis dan ABC DEX lainnya. Namun sangat disayang, tindakan tersebut ternyata juga berdampak pada pencegahan stablecoin USD dan juga Luna dalam kegiatan transaksi lintas rantai, sehingga secara tak langsung sebanyak 154 juta lebih koin Luna Classic telah terjebak dalam osmosis saja. Oleh karena itu, baik komunitas maupun validator Luna Classic meminta agar fitur ABC yang ada dalam blockchain Terra Classic diaktifkan kembali agar transaksi lintas rantai atau transfer antar jaringan dapat berjalan dengan lancar seperti biasanya. Jikalau keempat poin penting yang telah saya sebutkan di atas tadi telah berhasil tereksekusi dan mendapat dukungan langsung dari tim TVL Terraform Labs, maka sangat tak menutup kemungkinan harga daripada Luna Classic akan mengalami recovery kembali ke depannya nanti. So, mungkin itu saja update terbaru terkait Lunsi di kesempatan kali ini. Jadi, jika ditanya apa tanggapan sahabat terkait upaya komunitas Lunsi dalam penyelamatan blockchain Terra Classic di atas, serta menurut kalian masih mungkinkah koin Luna Classic atau Lunsi tersebut mengalami recovery kembali ke depannya nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.